warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Siti Salama akan melakukan edukasi mengenai penyakit COVID-19. Pada 3 bulan pertama di tahun 2020, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru, di mana virus tersebut menyebar sangat cepat mencapai lebih dari 150 negara. Virus tersebut merupakan sebagai strain baru dari keluarga coronavirus. Penyakit yang disebabkannya disebut COVID-19. Pada saat ini saya akan melakukan edukasi mengenai penyakit ini, dimulai dari apa itu coronavirus, pencegahan hingga penggunaan obat yang digunakan. Simak ya, semoga bermanfaat. Pertama, kita harus mengetahui apa itu penyakit corona atau COVID-19. Penyakit corona atau COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus yang merupakan jenis baru dari keluarga coronavirus. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu coronavirus? Lalu selanjutnya, apa saja sih gejala yang muncul? Apa saja gejala yang muncul? Gejala umum yang muncul adalah demam di atas sama dengan 38 derajat Celcius, batuk kering hingga sesak, dan melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit atau pernah merawat atau kontak langsung dengan penderita penyakit corona. Selanjutnya, bagaimana sih cara penularannya? Bagaimana cara penularannya? Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat bersin atau batuk. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda sekitar. Kemudian jika ada orang lain menyentuh yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh wajah, maka orang itu dapat terinfeksi penyakit corona atau COVID-19. Sebagian besar orang yang terinfeksi coronavirus biasanya bergejala atau bahkan tidak bergejala. Tapi jangan panik. Lalu apa sih yang harus kita lakukan apabila positif terkena coronavirus? Sebagian besar yang terinfeksi coronavirus memang bergejala ringan atau bahkan tidak ada yang bergejala. Jadi, jangan panik, isolasi mandiri di rumah karena kepanikan yang tidak perlu seperti berbondong-bondong ke rumah sakit membuat tenaga kesehatan kewalahan. Akibatnya, pelayanan kesehatan tidak fokus menangani pasien yang berat atau kritis. Apabila kita periksa coronavirus hasilnya positif, tetapi sakit ringan seperti panas, batuk, lemas, tapi tidak ada sesak napas dan masih bisa beraktivitas ringan. Pertama, isolasi diri di rumah. Kedua, tidak perlu panik. Ketiga, tidak perlu ke rumah sakit karena di perjalanan dan di rumah sakit bisa menyebarkan virus ke orang lain. Kondisi rumah sakit yang ramai bisa menambah stres dan kepanikan. Keempat, hubungi dokter online gratis. Dan kelima, telepon RS untuk meminta arahan. Keenam, minum paracetamol untuk turunkan demam. Jangan coba obat lain tanpa rekomendasi dokter. Lalu selanjutnya, perbanyak makanan-makanan sehat dan vitamin, bantu tubuh untuk terus melawan virus. Dan yang terakhir, pakai masker ketika bertemu dengan orang lain. Pantau terus kondisi, jika memburuk atau sangat lemas dan sesak, hubungi rumah sakit atau ambulan dan segera ke IGD. Nah, bagaimana kalau kita periksa coronavirus hasilnya positif tapi tidak ada gejala? Itu artinya tubuh kita kuat dan sehat, bisa melawan virus corona yang ada di dalam tubuh. Tapi kamu bisa menularkan ke orang lain. Jadi isolasi di rumah, tidak perlu panik atau ke rumah sakit karena malah di perjalanan dan di RS bisa menyebarkan virus ke orang lain. Tetap perbanyak makan makanan sehat dan vitamin supaya badan tetap sehat melawan virus. Lakukan hal sekitar 14 hari karena masa hidup virus di tubuh yaitu 2-14 hari. Terakhir, bagaimana kalau kita periksa coronavirus hasilnya positif dan mengalami demam tinggi, sesak napas dan tidak bisa beraktivitas? Hal yang dilakukan, pertama hubungi 119, kedua periksa diri ke RS rujukan COVID-19, ketiga pakai masker dan perhatikan etika bersin dan batuk. 4. Tetap makan makanan sehat. Pasien seperti ini membutuhkan penanganan serius. Prioritaskan pasien dengan kondisi di atas untuk mendapatkan penanganan. Setelah kita mengetahui bagaimana cara penularannya, kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara pencegahannya.
Cara pencegahannya, pertama kita harus sering cuci tangan. Pakailah masker apabila keluar, makanlah makanan yang bergizi atau sehat, hindari pejabat tangan, hindari keramaian, olahraga yang cukup dan istirahat di rumah. Selanjutnya kita akan membahas apakah benar penggunaan obat kloroquine dan Avigan efektif untuk mengobati penyakit COVID-19 atau penyakit corona. Gimana penggunaan kloroquine dan Avigan? Kloroquine awalnya adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit malaria sebagai antiplasmodium. Banyak penelitian melaporkan bahwa obat ini memiliki efek antiviral yang kuat terhadap virus SARS-CoV pada sel primata atau SARS-CoV pada sel primata. Efek penghambatan ini teramati ketika sel diperlakukan dengan kloroquine baik sebelum maupun sesudah paparan virus, yang menunjukkan bahwa obat ini memiliki efek pencegahan maupun efek terapi. Selain yang sudah diketahui bahwa obat ini meningkatkan pH endosomal yang menghambat replikasi virus. Lalu Avigan. Avigan merupakan nama paten dari Favipiravir yang juga dikenal sebagai T705, suatu obat antivirus yang dikembangkan oleh negara Jepang dengan aktivitas melawan banyak virus RNA. Namun demikian, pihak Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan bahwa obat tersebut nampaknya kurang efektif untuk mereka yang gejalanya lebih berat. Dan menurut penelitian juga, kedua obat ini belum efektif untuk mengobati COVID-19 atau penyakit coronavirus. Nah, sekarang kita tahu kan apa itu penyakit corona, bagaimana cara penularannya, pencegahannya, dan apa saja yang dilakukan apabila hasilnya positif. Oleh karena itu, sekali lagi, hashtag di rumah aja, hashtag social distancing, hashtag cuci tangan. Putuskan rantai penyebaran coronavirus, prioritaskan pelayanan rumah sakit bagi yang kritis agar tidak bertambah korban jiwa. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.